Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa dengan NIM 24500911126. Di sini saya akan menjelaskan 3 akad penting dalam ekonomi Islam. Yang pertama, murabahah, yang kedua mudharabah, yang ketiga musyarakah. Secara bahasa, murabahah berasal dari kata rib yang berarti keuntungan. Dalam konteks fikih muamalah, murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara transparan harga pokok barang dan besaran keuntungan yang diambil dari harga tersebut. Dalam sistem keuangan syariah, murabahah banyak digunakan sebagai instrumen pembiayaan. Nasabah meminta bank syariah untuk membelikan barang tertentu. Lalu bank membeli barang itu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin atau keuntungan. Pembayaran oleh nasabah bisa dilakukan secara cicilan maupun tunai. Dalil hukum murabahah yaitu yang pertama, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Baihaqi. Rukun dan syarat murabahah yaitu rukun murabahah yang pertama, penjual dan pembeli dua pihak yang melakukan akad. Yang kedua, objek yang dijual, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, harga pokok ditambah margin sama keuntungan. Yang keempat, ijab dan qabul, pernyataan kehendak dari kedua pihak. Syarat murabahah yang pertama, penjual mengetahui harga perolehan barang. Yang kedua, penjual harus menyebutkan secara jujur harga pokok dan keuntungan. Yang ketiga, objek jual beli harus halal, jelas, dan dimiliki penjual saat transaksi. Terus, contoh murabahah. Misalnya Dimas ingin membeli laptop seharga 10 juta. Ia meminta pembiayaan ke bank syariah. Maka bank syariah membeli laptop dari toko seharga 10 juta. Bank menjual laptop ke Dimas dengan margin 1 juta. Jadi 10 juta ditambah 1 juta sama dengan 11 juta. Dimas membayar cicilan 11 juta selama 11 bulan. Jadi 1 juta per bulannya. Kelebihan murabahah yaitu yang pertama, transparan. Nasabah tahu harga pokok dan margin keuntungan. Yang kedua, aman secara syariah, tidak ada bunga dan spekulasi. Yang ketiga, cocok untuk pembiayaan konsumer. Barang tersedia langsung. Yang keempat, ada mudah dipahami, strukturnya seperti jual beli biasa. Kesimpulannya, murabahah adalah akad yang penting dalam dunia ekonomi Islam karena memberikan alternatif pembiayaan yang halal dan sesuai syariah. Prinsip utama murabahah adalah kejujuran dan transparansi harga. Namun, untuk mewujudkan ekonomi Islam yang lebih adil dan stabil, murabahah perlu diimbangi dengan akad-akad lain seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang bisa disebut sahibul ma'al dan pengelola yang bisa disebut mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian dari pengelola. Dalil hukum mudharabah yaitu yang pertama, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Rukun dan syarat mudharabah yaitu rukun mudharabah yang pertama, sahibul ma'al atau pemilik modal, pihak yang menyediakan modal. Yang kedua, mudharib, pengelola usaha, pihak yang menjalankan usaha. Yang ketiga, modal atau rasul ma'al, harta yang diberikan oleh sahibul ma'al kepada mudharib. Yang keempat, usaha atau pekerjaan
aktivitas bisnis yang dilakukan. Yang kelima, keuntungan hasil usaha yang dibagi sesuai nisbah. Yang keenam, ijab dan qabul, pernyataan setuju dari kedua belah pihak. Syarat mudharabah yang pertama, modal harus dalam bentuk uang tunai, bukan barang. Yang kedua, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang ketiga, nisbah keuntungan, persentase pembagian harus ditentukan sejak awal. Yang kelima, kerugian hanya ditanggung sahibul ma'al, kecuali kelalaian atau kecurangan mudharib. Yang keenam, pengelola tidak boleh menjamin keuntungan. Yang keempat, jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah atau umum. Yang pertama, pengelola usaha bebas menjalankan usaha apapun tanpa batasan dari pemilik modal. Yang kedua, cocok untuk usaha kreatif atau entrepreneur. Yang ketiga, contoh, bank syariah memberikan modal kepada UMKM untuk digunakan sesuai rencana usaha yang diajukan. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah atau terikat. Pengelola usaha harus mengikuti batasan tertentu yang diterapkan pemilik modal. Batasan bisa berupa jenis usaha, lokasi usaha, jangka waktu, atau pemasok tertentu. Contohnya, pemilik modal memberi syarat bahwa dana hanya boleh digunakan untuk usaha pertanian di daerah tertentu. Langkah-langkah mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, nasabah sebagai mudharib mengajukan permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank sebagai sahibul ma'al memberikan modal kepada nasabah. Yang ketiga, nasabah menjalankan usaha dengan dana tersebut. Yang keempat, keuntungan dibagi sesuai nisbah, misalnya 60% untuk bank, 40% untuk nasabah. Yang kelima, bila usaha rugi dan bukan karena kelalaian, bank menanggung kerugian, nasabah tidak wajib untuk menggantinya. Contoh mudharabah yaitu Andi sebagai bank syariah memberikan modal 100 juta kepada Budi, pengusaha makanan ringan. Mereka sepakat 60% keuntungan untuk Andi dan 40% untuk Budi. Setelah 6 bulan, usaha untung 20 juta, maka Andi mendapatkan 12 juta dan Budi mendapatkan 8 juta. Jika usaha merugi 10 juta karena pasar lesu atau kurang peminat, bukan karena kelalaian, maka kerugian ditanggung oleh Andi sebagai pemilik modal. Keunggulan mudharabah yaitu adil, tidak ada riba, keuntungan dibagi sesuai realisasi, terus amanah, mengedepankan kepercayaan antara kedua belah pihak. Terus yang ketiga, fleksibel, dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha. Yang keempat, mengembangkan UMKM, cocok untuk pembiayaan usaha mikro dan menengah. Terus kesimpulannya, mudharabah adalah bentuk kemitraan bisnis syariah yang mencerminkan keadilan, kerjasama, dan kepercayaan. Ini memberikan solusi pembiayaan yang tidak membebani nasabah dengan bunga dan menciptakan peluang usaha berdasarkan prinsip syariah. Namun, penerapan mudharabah memerlukan integritas tinggi dari pengelola dan sistem pengawasan yang baik dari pemilik modal agar tidak terjadi moral hazard atau penyalahgunaan kepercayaan. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian mengenai musyarakah. Musyarakah secara bahasa berarti syirkah, yang berarti kerjasama atau kemitraan. Dalam istilah fikih muamalah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal dan usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dengan kesepakatan berbagi keuntungan sesuai proporsi yang disepakati, dan menanggung kerugian sesuai porsi modal masing-masing. Musyarakah berasal dari akar kata syaraka, yang berarti bersekutu atau berpartisipasi. Akad ini merupakan bentuk persekutuan bisnis yang mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan keterlibatan aktif dalam usaha. Dalil musyarakah yaitu
kumpulkanlah orang-orang yang zolim berserta teman sejawat mereka. Quran Surat As-Saffat ayat 24. Terus yang kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Jenis-jenis musyarakah yaitu yang pertama, musyarakah syirkah al-milk, yang artinya kemitraan yang terjadi karena kepemilikan bersama atas suatu aset tanpa adanya kesepakatan usaha, misalnya warisan. Terus yang kedua, tidak harus didasarkan pada akad, tetapi bisa terjadi secara otomatis karena kondisi tertentu. Terus jenis yang kedua, ada musyarakah syirkah al-aqd, yang itu kemitraan berdasarkan akad atau perjanjian yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh para pihak untuk menjalankan usaha. Terus yang kedua, terdiri dari beberapa bentuk. Syirkah inan, kedua pihak menyumbang modal tidak harus sama dan turut mengelola usaha. Yang kedua ada syirkah mufawadah, yaitu kedua pihak menyumbang modal, tanggung jawab, dan wewenang yang sama. Terus yang ketiga ada syirkah wujuh, yaitu berdasarkan reputasi atau kepercayaan atau tanpa modal, biasanya mengendalikan jaringan untuk memperoleh barang secara kredit. Terus yang keempat ada syirkah abdan, yaitu berdasarkan keahlian atau jasa kerja tanpa melibatkan modal. Terus ada jenis musyarakah yang ketiga, yaitu musyarakah mutanakisah, yaitu bentuk khusus di mana salah satu pihak secara bertahap membeli kepemilikan pihak lain sampai seluruh kepemilikannya berpindah tangan. Terus ada rukun dan syarat musyarakah. Rukun musyarakah yang pertama, subjek akad, yaitu para pihak yang bersyarikat harus balik, berakal, dan mampu bertindak hukum. Yang kedua ada objek akad, yaitu ma'qud alaih, yaitu modal, kerja, dan hasil usaha. Yang ketiga ada ijab qabul, pernyataan sepakat antara pihak-pihak yang bekerja sama. Syarat-syarat musyarakah yaitu yang pertama, modal harus berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Yang kedua ada modal harus jelas jumlahnya dan diserahkan di awal atau sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan, bukan berdasarkan modal, tapi kerugian harus proporsional dengan modal. Terus ada yang keempat, semua pihak ikut serta dalam risiko usaha, baik secara finansial maupun operasional, kecuali disepakati berbeda. Terus ada yang kelima, tidak boleh ada unsur gharar atau ketidakjelasan, riba atau maisir. Terus ada contoh musyarakah. Misalnya dua orang, Ali dan Budi, sepakat membuka usaha kedai kopi. Ali menyetor modal sebesar 50 juta dan Budi 30 juta. Mereka menyepakati pembagian keuntungan 60% untuk Ali dan 40% untuk Budi. Kedua pihak ikut serta dalam pengelolaan usaha. Jika usaha untung 10 juta, maka Ali mendapatkan 6 juta, Budi mendapatkan 4 juta. Jika terjadi kerugian 8 juta, maka Ali menanggung 5 juta dan Budi menanggung 3 juta sesuai porsi modal. Keunggulan dan kelemahan musyarakah. Keunggulannya yang pertama, transparansi dan keadilan. Resiko dan keuntungan dibagi secara adil. Yang kedua ada mendorong kewirausahaan, yaitu mitra usaha saling terlibat dalam operasional. Yang ketiga ada fleksibel, bisa diterapkan dalam berbagai bentuk usaha. Yang keempat ada bebas riba, tidak ada unsur bunga sesuai prinsip syariah. Terus kelemahannya, tingkat kepercayaan tinggi, jadi rawan jika ada pihak yang tidak jujur. Terus pengawasan ketat diperlukan, harus ada laporan dan transparansi usaha. Terus yang ketiga, tidak cocok untuk semua jenis usaha, terutama jika satu pihak tidak ingin terlibat aktif. Kesimpulannya, musyarakah adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang mewujudkan prinsip keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab bersama.
Dengan dasar syariah yang kuat, musyarakah menjadi alternatif pembiayaan yang tidak hanya etis dan adil, tetapi juga mampu mendukung pengembangan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Namun penerapannya memerlukan kejujuran, transparansi, dan profesionalisme yang tinggi dari seluruh pihak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.